Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kali ini saya akan menerangkan tentang rangka dan otot. Nah, sebelum saya jelaskan materi ini, alangkah baiknya mari kita simak video ilustrasi berikut. Nah, ini adalah gambaran tubuh kalian seperti ini ya. Jadi tulang kalian banyak dikelilingi oleh serabut-serabut. Nah, ini adalah merupakan pembuluh darah. Ini adalah bentuk tulang kalian seperti ini. Nah, ini tulang kemudian dilapisi oleh otot. Otot inilah yang menggerakkan tulang ya. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita awali pembahasan pertama dengan memahami apa fungsi utama sistem rangka bagi tubuh kita. Ini ada 4. Yang pertama, memberikan bentuk dan mendukung tubuh kita. Jadi tanpa tulang, tubuh kita itu seperti kain gitu ya, nggak bisa berdiri tegak. Yang kedua, melindungi organ internal atau organ dalam. Misal tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempelnya otot yang merupakan alat gerak aktif yang dapat menggerakkan tulang. Jadi alat gerak tubuh kita itu adalah otot ya, bukan tulang. Tanpa otot, tubuh kita tidak akan bisa bergerak. Terus yang keempat adalah tempat dibentuknya sel darah, khususnya sel darah merah, yaitu pada bagian sumsum tulang, yaitu jaringan lunak yang terdapat di bagian tengah tulang. Saya kira sumsum tulang ini kalian sudah mengerti ya. Oke, selanjutnya kita belajar tentang struktur tulang. Tulang umumnya berbentuk seperti pipa yang membesar pada bagian ujung-ujungnya. Nah, bagian yang membesar itu dinamakan epifisis. Saya ilustrasikan gambarannya. Jadi kalau seperti ini misalnya ya, nah, kayak gini gambarnya. Nah, ini namanya epifisis. Ini epifisis, bagian yang membesar pada bagian ujung. Nah, bagian tulang yang berada di antara epifisis dinamakan diafisis. Nah, ini yang tengah ini dinamakan diafisis. Pada bagian epifisis itu berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujungnya. Ini pada bagian ini ada titik-titik kasar ya. Ini tempat tumbuhnya tulang. Terus di mana pada bagian epifisis terdapat lekukan. Nah, lekukan ini bagian ini melekukkan ya. Ada tonjolan yang ini dan ada lubang-lubang. Nah, lubang-lubangnya banyak, itu tempat keluar masuknya pembuluh darah ya. Nah, gambarannya seperti ini. Nah, kayak gini nih. Nah, ini adalah bagian bonggolnya. Ini adalah epifisis. Bagian antara epifisis atas dan bawah ini ada yang namanya diafisis ya. Nah, gambarannya seperti ini. Terus di sini ada lekukan, jadi pada bagian epifisis ada tonjolan, ini ada lekukan dan ada titik-titiknya atau lubang-lubang kecil tempat keluar masuknya pembuluh darah. Nah, ini adalah potongan melintang dari tulangnya. Jadi dia ada lapisan tipis, ini nanti yang dinamakan dengan periosteum, ya. Terus di bawah periosteum ini ada tulang keras atau yang disebut dengan tulang kompak. Nah, pada bagian bawahnya lagi ini ada tulang yang namanya tulang spon. Tulang spon ya. Terus di bawahnya lagi, bagian yang terdalam ini adalah sumsum tulang banyak mengandung pembuluh darah. Nah, ini adalah gambaran singkat tentang struktur tulang ya. Oke, kita akan detailkan lagi. Nah, pada bagian permukaan tulang ditutup membran yang menempel dengan kuat yang saya bilang tadi disebut dengan periosteum. Nah, pembuluh-pembuluh darah kecil pada periosteum membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Ingat, tulang juga makhluk hidup, juga bagian yang hidup, dia butuh makanan untuk bisa tumbuh, membesar, dan memanjang. Pada bagian bawah periosteum terdapat tulang kompak atau yang disebut juga tulang keras. Tadi sudah saya sampaikan. Tulang kompak banyak mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur, fosfor, dan serabut elastis. Nah, adanya zat kapur dan fosfor ini menyebabkan tulang menjadi keras gitu ya, sangat keras gitu, gampang patah. Sedangkan serabut-serabut elastis, nah ini tadi, mempertahankan tulang agar tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Jadi tulang itu keras tapi lentur ya, nggak mudah patah, itu karena adanya serabut elastis. Nah, ujung tulang panjang ditutup dengan suatu lapisan jaringan tebal, lunak dan lentur, yang disebut dengan tulang rawan atau kartilegu.
Jadi ujung tulangnya ini ditutup dengan suatu lapisan yang lunak dan lentur yang disebut dengan jaringan tulang rawan atau kartilage. Ya ini adalah tempat pertemuan dua tulang. Jadi supaya nggak terlampau sakit, ya ini tulangnya sedikit lunak ya, agar tidak terjadi gesekan yang terlampau keras. Jadi ibaratnya ini sebagai bantalannya. Oke, lanjut. Nah, tulang spons. Jadi tulang spons tadi. Jadi bagian luar tadi adalah peristeum, terus ini adalah tulang kompak atau tulang keras. Nah, ini bagian ini adalah tulang spons. Jadi tulang spons dalam tulang pipa itu terdapat di ujung tulang. Jadi paling banyak di bagian ujung sini. Paling banyak di bagian sini. Tulang spons bentuknya kurang kompak dan mempunyai banyak ruang-ruang kecil yang membuat tulang menjadi ringan. Ya memang tujuannya seperti itu agar tulang tidak terlampau berat. Nah, fungsi tulang spons adalah sebagai peredam kejut akibat aktivitas manusia seperti berjalan, berlari, atau melompat. Nah, ini ibaratnya kalau sepeda motor gitu kayak pirnya gitu ya. Kalian berlari atau melompat agar berfungsi seperti pir ya, berfungsi sebagai peredam kejut. Oke, di dalam tulang terdapat saluran yang diisi oleh jaringan berlemak yang disebut dengan sumsum di bagian tengah tulang ini. Nah, sumsum tulang ada dua, ada sumsum merah dan sumsum kuning. Nah, sumsum merah berfungsi untuk menghasilkan sel-sel darah merah dan sebagian kecil sel darah putih. Jadi menghasilkan sel darah putih tapi sedikit ya. Sedangkan sumsum kuning sebagai cadangan makanan karena banyak mengandung lemak. Jadi warna kuning ini karena lemaknya ini ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar mengenai bentuk tulangnya. Jadi bentuk tulang manusia itu ada 4 macam, yaitu ada tulang panjang atau tulang pipah, ada tulang pipih, gepeng gitu ya, ada tulang pendek, ada tulang tak beraturan. Nah, tahukah kalian tulang penyusun sistem rangka manusia itu terdiri atas 206 tulang dengan ukuran dan bentuk yang berbeda-beda. Oke, kita kasih gambaran. Nah, seperti ini ya. Ini tulang panjang atau tulang pipa ya. Ini seperti tulang pada kaki. Ada tulang paha, jadi tulang betis, tulang kering, tulang hasta. Tahu nggak tempatnya ini? Nggak tahu ya. Nah, nanti kita akan pelajari ya. Oke, yang berikutnya ada tulang pendek. Tulang pendek itu pada ruas jari dan kaki. Terus ada tulang pipih. Tulang pipih letaknya pada tulang dada atau tulang tengkorak. Terus ada tulang yang tak beraturan. Ini biasanya terdapat pada tulang punggung. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang osifikasi. Apa itu osifikasi? Pada saat janin, jadi pada saat kita di dalam perut ibu, hampir semua tulang yang terdapat pada tubuh merupakan tulang rawan, jadi tulang yang lunak gitu ya, belum menjadi tulang keras. Seiring dengan perkembangan janin dan setelah kelahiran, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Nah, proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras itu disebut dengan penulangan atau osifikasi. Nah, proses osifikasi berawal dari tulang rawan. Ya. Tulang rawan memiliki rongga yang terisi oleh osteoblast. Apa itu? Yaitu sel-sel pembentuk tulang. Nah, selanjutnya, osteoblast akan membentuk osteosit, yaitu sel-sel tulang. Nah, ini loh, sel-sel tulang akan membentuk tulang keras. Gitu ya. Nah, proses osifikasi dimulai dari bagian tengah tulang rawan, dan kemudian meluas ke seluruh arah sesuai dengan pertumbuhan tulang rawan. Jadi dimulai pada bagian tengah, terus melebar sehingga tulang rawan tersebut berubah menjadi tulang keras. Nah, kita ilustrasikan pakai video ini ya. Nah, kayak gini nih. Nah, ini awalnya hanya sedikit, terus semakin meluas hingga seluruhnya menjadi tulang keras. Hanya bagian ujungnya ini yang merupakan tulang rawan karena dia berfungsi sebagai bantalannya, hubungan antar tulang biar nggak terlalu sakit gitu ya. Selain mengalami osifikasi, tulang juga mengalami fusi. Apa itu? Penggabungannya. Pada saat
kalian baru lahir, jumlah seluruh tulang yang ada pada sistem rangka kalian itu lebih dari 300 tulang. Jadi pada saat baru lahir, itu tulang itu totalnya kurang lebih 300 lebih. Nah, seiring bertambahnya usia, beberapa tulang akan mengalami fusi atau mengalami pertumbuhan bersama-sama. Oleh karena itu, ketika kamu sudah dewasa, jumlah tulang pada sistem rangka menjadi 206 tulang. Jadi mungkin ketika kalian punya adik kecil yang masih bayi itu, kalian tidak diperkenankan menekan bagian kepalanya, karena bagian kepalanya itu masih lunak. Artinya tulang-tulang tengkoraknya itu masih terpisah satu sama lainnya. Nah, ketika kalian beranjak dewasa, tulang itu semakin mengeras sehingga sulit terpisah sehingga mereka itu menyatu. Nah, seperti itu gambarannya ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan belajar hubungan antar tulang. Jadi kita tahu tulang sedemikian banyak mereka saling berhubungan satu sama lain. Nah, hubungan antar tulang pada manusia itu dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan yang disebut sinartrosis. Contohnya tulang tengkorak ini nggak bisa bergerak, nggak bisa bergeser. Gitu. Jadi contohnya hubungan antar tulang pada tengkorak yang dihubungkan oleh jaringan ikat atau sutra. Yang kedua, hubungan antar tulang yang menimbulkan sedikit gerakan yang disebut dengan amfiartrosis. Contohnya hubungan antar tulang pada tulang belakang. Terus yang ketiga, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan yang disebut dengan diartrosis atau persendian. Persendian inilah yang memungkinkan kamu atau kalian dapat menggerakkan pangkal lengan atas, menggerakkan lutut, bahkan ibu jari tangan kalian. Nah, pada bagian selanjutnya kita akan belajar tentang persendiannya. Pada sistem gerak kita terdapat beberapa tipe persendian, diantaranya yang pertama adalah sendi peluru atau sendi latsum. Sendi ini menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berongga seperti mangkok. Sendi ini dapat membentuk gerakan paling bebas di antara sendi-sendi lain karena dia itu bisa bergerak berputar ke segala arah. Contoh sendi peluru adalah sendi antara tulang pinggul dengan tulang paha. Tahu kan tulang pinggul? Ya sekitar pantat itu ya, dengan tulang paha atau tulang kaki bawah itu. Antara tulang lengan atas dengan tulang belikat. Nah, ini bisa berputar tangan kita itu. Nah, gambarannya kayak gini. Nah, seperti ini. Nah, ini tulang panggul ya. Nah, ini tulang paha. Nah, di sini itu ada mangkokan kayak gini. Nah, ini yang saya sebut sebagai mangkokan. Nah, ini masuk ke dalam, nah dia bisa berputar ke sebelah. Oke, ini adalah sendi yang pertama yaitu sendi peluru. Oke, lanjut. Kita akan belajar sendi yang kedua yaitu sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan dan ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Jadi engsel pintu bisa Anda bayangkan sendiri ya. Jadi gerakannya hanya satu arah. Contoh sendi engsel yaitu sendi-sendi pada siku, lutut, dan jari. Jadi kalau Anda menggerakkan siku atau lutut, nah itu kan hanya bisa bergerak ke satu arah ya. Nggak bisa bergerak ke lain arah yang lain. Nah, sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan dengan sendi peluru. Oke, kita contohkan lah kayak gini. Ini hanya bisa bergerak, berayun gitu ya. Oke, lanjut. Sendi yang ketiga adalah sendi putar. Tipe persendian ini memiliki prinsip kerja ujung tulang yang satu berfungsi sebagai poros dan ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Jadi seperti ini ya. Nah, ini gambarannya, ini cincinnya. Terus ini ada poros kayak gini. Nah, ini ada sendi putar. Jadi ini bisa diputar ke sini ya. Jadi bisa berputar kayak gini. Contohnya adalah persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Jadi ini tulang lehernya, ini ibaratnya tulang tengkoraknya gitu. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita memutar, mengangguk, serta menggeleng. Nah, ini gambarannya ya. Nah, seperti ini. Oke, lanjut. Sendi pelana. Sendi ini merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana. Tahu kan? Pelana kuda itu ya. Sendi ini dapat menggerakkan tulang ke dua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contoh sendi ini adalah pangkal ibu jari kalian. Oke, kita contohkan seperti ini. Nah, ini berbentuk seperti pelana ya.
Yang satu menghadap ke atas, yang satu menghadap ke bawah. Jadi dia hanya bisa bergerak ke sini, yang ini bisa bergerak ke sana. Nah, contohnya adalah pada bagian ibu jari, ya, hubungan antara ibu jari. Oke, lanjut yang E. Sendi geser. Nah, sendi ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Jadi permukaan tulangnya datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang bergerak menggeser di atas tulang yang lain. Nah, sendi geser juga memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi geser berada pada tulang-tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan di antara tulang-tulang belakang. Nah, sendi ini merupakan sendi yang paling sering digunakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalkan kalian mengambil buku, naik tangga, makan, serta berbagai aktivitas lainnya. Seperti ini ya, sendi geser, jadi permukaan antara atas dan bawah datar ya. Nah, ini adalah hubungan antara telapak tangan dengan pergelangan tangan. Oke, saya kira sesi pertama cukup untuk sekian. Terima kasih telah menonton. Pesan saya, kalau materi IPA yang bersifat teori, banyak-banyaklah membaca ya. Oke, itu aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.